Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Safa Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat halaman login dengan controller yang memiliki dua function, yaitu function index dan login. Pada root memiliki metode get dan metode post. Lalu pada function controller untuk halaman login terdapat beberapa rules yang harus ditentuin, seperti username dan password wajib diisi, password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital, dan jika rule tidak sesuai, akan diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan berbahasa Indonesia, dan juga jika ada memiliki value yang sama dan rule yang sudah berhasil dilalui, dia akan menuju ke halaman dashboard. Di sini saya udah membuat out controller dengan cara membuatnya di terminal dengan mengetikkan php artisan make controller dengan nama controllernya. Di sini saya sudah menambahkan function index untuk halaman login yang akan mengarah ke halaman login view login from. Lalu di sini ada function login. Di sini ada validate, itu ada memvalidasi password dan username yang akan diisi. Di sini sudah tertulis username wajib diisi, password wajib diisi, password minimal 3 karakter, password harus mengandung huruf kapital. Di sini inputannya. Lalu jika berhasil, dari halaman login akan diarahkan ke halaman dashboard dengan username yang sama. Di sini username dan password harus sama untuk login. Lalu pada file view on login form, di sini sudah ada menambahkan pesan error. Lalu di sini formnya method post, dan di sini kita membuat value old username. Lalu pada file view dashboard, di sini ada beberapa tampilan seperti program bantuan, daftar bantuan, verifikasi lapangan, dan penerima bantuan, dan beberapa fitur lainnya. Di sini tidak dibuat form pendaftarannya karena hanya akan menampilkan program-program yang ada pada web tersebut. Lalu pada folder root di file web, di sini kita menambahkan root get dan post dengan akan memanggil out lalu akan menuju ke login, index dan login. Dan jangan lupa untuk mengimpor kelasnya. Setelah itu kita coba buka dengan URL-nya admin titik tes slash Di sini jangan lupa untuk menghidupkan Laragon yang ada pada file project kita. Lalu kita buat username-nya Alia 6. Jangan lupa huruf kapital Alia 6 dan minimal karakter 3. Kita buat ALIA. Kita copy saja. Copy, lalu copy dan lagi. Di sini menampilkan halaman dashboardnya, dan di sini ada welcome dengan nama username yang kita masukkan tadi. Di sini ada beberapa fitur, verifikasi lapangan, pendaftaran bantuan, riwayat penyaluran bantuan, program bantuan, penerima bantuan. Tetapi karena di sini webnya belum selesai, jadi
ketika kita klik ini tidak bisa, hanya menampilkan beberapa fitur saja. Belum ada form untuk menginputkan data-datanya. Selanjutnya, kita akan menghosting codingan ke remote repository ke GitHub. Pertama, kita masuk ke sini. Lalu, kita buat new repository. Di sini kita akan menamakan file project kita. Kependudukan admin. Kependudukan. Kita cek dulu. Kependudukan admin. Oke. Lalu kita buat private. Lalu kita create repository. Di sini ada link. Kita pilih yang HTTPS, lalu kita copy. Kita pergi ke VS Studio Code. Sebelum itu, kita pastikan codingannya sudah tercommit. Pertama, kita git add titik, enter, lalu git commit min m, namanya buat halaman login, lalu enter. Di sini sudah tidak ada lagi huruf-huruf atau berwarna karena sudah tercommit. Lalu kita pergi ke GitHub-nya, kita cek. Di sini nama GitHub-nya adalah Alia21SI. Itu harus kita samakan pada username dan user email di Git. Pertama kita get list, get min list ya. Get min list, kita enter. Kita lupa config-nya. Config. Nah, kita enter. Kita enter lagi. Kita enter sampai dia muncul. Nah, di sini. Di sini namanya adalah Alia PCR dengan email yang sudah sama dengan GitHub. Lalu di sini kita unsetkan username-nya. Kita unsetkan name-nya git config min lokal min unset ya. Oke, username lalu kita config-kan lagi, kita hapus unset-nya, lalu kita buat baru yaitu Alia24SI. Alia24SI. Lalu enter. Lalu bisa kita cek lagi get list.
Di sini sudah terganti username Alia 24SI. Lalu, ini kita sudah pastikan bahwa username dan user emailnya sesuai dengan akun GitHub. Lalu, kita ketikkan di terminalnya git remote, copy, kita kopikan, oke. Yang baru saja saya hapus itu adalah kopian untuk link GitHub-nya. Kita kembali ke sini, lalu kita pastikan juga ini HTTPS, lalu kita copy, kita kembali ke Visual Studio Code-nya, lalu kita pastekan, lalu kita enter. Oke. Lalu kita cek apakah remote repo berhasil ditambahkan dengan git remote min v. Kita copy, kita enter. Di sini fetch dan push berarti repo berhasil kita masukkan. Lalu jika sudah, kita ketik git push. Kita enter. Ketika menampilkan kode error seperti ini, karena tidak diinisialisasikan. Pertama, kita inisialisasikan dengan mengetik git push min set min upstream GitHub master. Kita copy, kita pastekan di Visual Studio Code terminalnya, lalu kita enter. Di sini kita sudah melakukan git push, tetapi tidak berhasil karena belum diinisialisasikan. Selanjutnya kita mencoba menginisialisasikan dengan set upstream GitHub master, tetapi tetap tidak bisa. Lalu kita coba ini git push set upstream origin master. Kita pastekan. Setelah melakukan beberapa cara itu, mari kita melakukan cara berikut. Berhasil. Lalu kita sign in with your browser. Lalu kita continue with Google. Lalu dia akan menghasilkan halaman kosong seperti ini. Lalu kita cek pada Visual Studio Code-nya, dia masih loading untuk memproses pemindahannya. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa menggit push codingan ini. Kita coba git push. Lalu enter. Sudah seperti itu, kita coba git status memastikan dia sudah ada pada GitHub. Di sini membuktikan bahwa codingan sudah ada pada GitHub dengan nama Alia 24SI strip master. Kita pastikan kembali, kita refresh halaman ini. Di sini kita sudah melihat beberapa halaman
kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah ditambahkan. Seperti ini, ada 3 commit ya yang ada pada file project ini. First commit, second commit, dan yang barusan kita buat membuat halaman login. Second commit, yaitu kita hanya membuat root function menjadi kita komenkan. Selanjutnya kita akan mengclone dan mengrecovery codingan yang sudah kita push ke GitHub tadi. Pertama, tentunya kita harus menghapus file yang tadi kita buat, file projectnya. Jangan lupa di close pada Visual Studio Code-nya. Kita hapus. Dia sudah tidak ada lagi. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buka folder project, tetapi di www. Oke. Lalu kita buka terminal. Kita new terminal. Lalu di sini kita menuliskan git clone dengan URL yang ada pada GitHub di sini. Nih. Clone GitHub. Kita copy. Pastikan linknya HTTPS ya. Kita tulis git clone codingannya. Lalu kita enter. Oke. Kita tunggu hingga selesai. Di sini udah selesai dan di sini juga sudah ada kependudukan adminnya. Lalu kita buka foldernya kependudukan admin di www kependudukan admin. Open. Di sini kita melihat tidak ada yang namanya .env. Tetapi di sini ada .env example. Jadi pertama di sini kita buat dulu file .env. Kita enter. Lalu kita copy codingan ini semuanya, copy lalu kita pindahkan ke env. Di sini. Lalu jangan lupa kita ganti ini dan juga ini MySQL. Lalu kita ketikkan Composer update di sini. Kita buka new terminal. Kita ketikkan Composer update. Di sini sudah selesai mendownload komposernya. Dan juga di sini sudah ada folder baru yaitu vendor. Lalu di sini kita akan melakukan PHP Artisan Key Generate. Lalu kita pastekan PHP Artisan Key Generate, enter. Di sini dia sudah berhasil. Lalu kita cari kapan kependudukan admin.test, enter. Di sini akan muncul Laravel-nya. Jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil merecovery dan mengclone file project kita.
Kita kembali lagi ke Visual Studio Code dan jangan lupa kita git version. Jangan lupa slice di sini, git version. Enter. Nah, di sini git-nya sudah ada. Local username. Kita enter. Lalu kita copy lagi. Kita masukkan email yang sama dengan akun GitHub. Safwa 24SI mahasiswa.ac.id. Kita lupa PCR. pcr.ac.id. Oke, kita enter, lalu kita git config min list. Enter. Enter. Di sini sudah ada Alia 24SI dan Safwa 24SI mahasiswa.pcr.ac.id. Di sini kita sudah bisa menggit add, enter. Lalu kita git log, kita git commit dulu. Kita git commit. Kita buat recovery. Kita buat clone saja. Lalu enter. Lalu kita git log. Min one line, enter. Di sini sudah ada origin atau masternya, itu buat halaman login, dan yang terakhir kita ada clone. Sekian laporan pertemuan 4 dari saya, yaitu membuat halaman login dan dashboard, menampilkan halaman login dan dashboard, menghosting codingan ke GitHub, lalu mengclone dan merecovery folder di GitHub. Sekian, terima kasih.